Itu hari ini menjadi kebudayaan Sunda, yaitu kebudayaan Kacirebonan, dan hari ini diakomodir menjadi salah satu khas, gitu kan? Arsitek gerbang gedung sate, gitu Pak. Bener. Di tengah ramainya diskusi di media sosial tentang pembangunan gerbang dan pagar baru gedung sate di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan klarifikasi langsung bersama arsitek proyek, Sigit, yang berasal dari ITB. Dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube pribadinya, Deddy yang akrab disapa KDM terlihat berdiskusi dengan Sigit sambil meninjau progres pembangunan gerbang dan gapura yang ramai diperbincangkan masyarakat tersebut. Deddy menegaskan bahwa pembangunan pagar dan gerbang ini bukan hasil pemikirannya sendiri, melainkan sudah melalui riset dan desain yang ditetapkan melalui proses Detail Engineering Design, DED. Ia menjelaskan, desain gapura tersebut bukan sembarangan, dan berbeda dengan gapura di daerah lainnya yang memang dikerjakan secara pribadi. Gerbang baru gedung sate ini mengusung konsep arsitektur Sunda berbalut material terakota dengan dominasi corak candi, yang menjadi inspirasi dari elemen arsitektur gedung sate asli yang dibangun lebih dari 100 tahun lalu. Sigit menjelaskan bahwa gedung sate memang memiliki perpaduan arsitektur Eropa dan lokal, termasuk unsur Sunda dengan bentuk candi pada dinding bawah dan relief di jendela tengah. Sigit membantah jika gapura baru disebut sebagai candi bentar khas Majapahit dan Demak karena bentuknya utuh menyerupai jendela tengah gedung sate, bukan candi terbelah seperti candi bentar. Biaya pembangunan gerbang dan renovasi pilar sekitar 3,9 miliar rupiah, dibiayai dari hasil efisiensi anggaran, termasuk penghematan biaya dinas dan seragam gubernur. Material bata terakota diproduksi di Madura dan dibangun tanpa semen, menggunakan sistem pengunci mirip pembangunan candi di Indramayu dan Garut. Pagar gedung sate yang lama juga direnovasi karena beberapa bagiannya rusak akibat demo beberapa waktu lalu sehingga perlu diperkuat agar lebih kokoh. Deddy Mulyadi mengkritik sikap netizen yang alergi terhadap budaya sendiri dan menegaskan pembangunan gapura mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang tinggi sebagai bagian dari identitas Jawa Barat. Arsitek Sigit menyatakan gapura nantinya akan dicat putih agar menyelaraskan dengan bangunan utama gedung sate, dan ke depan bahan untuk pembangunan gerbang serupa mungkin menggunakan tanah khas dari wilayah seperti Pleret Purwakarta atau Jatiwangi Majalengka, setelah melalui penelitian teknis. Pembangunan gerbang dan pagar baru gedung sate ini berupaya menguatkan karakter visual gedung sate sebagai ikon Provinsi Jawa Barat yang merepresentasikan kekhasan budaya dan sejarah daerah. Tapi kalau ini nggak pernah diributin tuh, coba itu maknanya apa? Nah itu gerbang itu tuh, tiang-tiang gapura itu saya kan masih bagus ini dong. Apa, ya. Tapi tidak berarti bahwa ini jelek ya, gitu loh. Jadi kami dari Ini kita jelasin arsitektur satu-satu ya Pak. Ini maknanya apa? Ada segi empat, kemudian lekuk. ya Pak. Jadi ini sebenarnya kami juga ada ibaratnya ada sentuhan teknologi Ya. kita ya dalam gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya dia memiliki semacam gawang gitu Pak. Oh, gawang. Ya, dia di tengah di bagian Ini tengah. tempat kan berteduh, polos, tempat Pak, ya. bertapa. Iya. Nah, jadi ini tuh ibaratnya ini tuh kan ada konsep kepala, badan dan Oh, kaki. ini kepala. Ya, ini yang kepalanya Pak. Ini kepala ya. kepala, Ini mahkota. Mahkotanya Pak. Ya. Ini badan. Badan ya. Ini kaki. Ya, kaki lebih gitu Pak. Ya, jadi ya bagaimana si badan ini ya kita ini ibaratnya badan ini dijaga oleh sesuatu yang di kanan kiri. Kanan kiri ada yang Ya, jaga. ya, ada yang jaga gitu, kokoh gitu Pak. Lahir batin, dunia akhirat. Ya, iya Pak. Kiwari bihari. Iya Pak. Ayeuna poe isuk. Ya, Hakikat syariat. Ya. Syariat hakikat, torekat marifat. Ya. Ini Ya, bahan ini- bakunya apa, Pak? Ini bata Pak, namanya bata interlock Pak. Jadi Bahan bakunya tanah. tanah Pak, ya. Tanah liat mana ini, Pak? Lihat di Madura sebenarnya Pak ya, ininya tuh aslinya. Aslinya yang Madura. karena produksinya mengambil tanah yang di sana, tapi dia juga pernah penelitian itu ada tanah-tanah di Jawa Barat yang juga lebih potensinya lebih besar Pak untuk dibuat seperti ini. Tanah keramik yang kayak di Jatiwangi, Ya. Nah, itu ada di Majalengka. Majalengka, Ya katanya Purwakarta, Palaren. betul itu tuh bisa digunakan untuk model seperti ini. Jadi ini tuh batanya bedanya dengan yang lain tuh dia saling mengunci Pak. Ya jadi makanya dia dibuat saling silang ini. Sebenarnya dia ada tonjolan-tonjolan seperti ini Pak. Jadi dia saling mengunci Pak. Oh, Ya. Jadi ini tuh tidak geser. tidak geser ya? Ya. Padahal ini tidak di semen. Ya tidak bisa Pak. Paling nah pas di ininya Pak di bolong-bolongnya itu sebenarnya itu ada ya penguatnya lah. Oke. Ya. Nah,
Kalau kemudian kan ini kan nanti akan berkembang, Pak. Ya. Kan kita akan membuat batas desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi yang tentunya kan turunan dari Gapura ini. Ya. Nanti di berbagai tempat, ya kan? Nah, bahan bakunya kan bisa menggunakan tanah. Kan sekarang industri genteng lagi menurun. Ya. Industri bata juga lagi menurun. Ya. Bisa dong mereka bisa bangkit. Ya. Nanti kita teliti tanahnya, strukturnya kuat nggak? Ya. Mereka kan bisa mengerjakan ini. Ya. Ya. Masif si Jawa Barat berapa ratus miliar, nanti desa-desa mengadopsi yang sama, ekonominya muter, Pak. Ya. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.